tak mau mengubah kebiasaan mereka. Demi kepuasan telinga, mereka mengesampingkan dampak dari penggunaan earphone dengan intensitas tinggi dan terus-menerus. Padahal jika terus dilakukan, bukan tidak mungkin bisa mengganggu alat pendengaran sendirian, bersantai bersama teman, atau saat sedang bosan menunggu. Ya, alunan lagu-lagu favorit bagi sebagian orang adalah obat mujarab untuk membunuh waktu, bahkan untuk memperbaiki suasana hati. Tak heran saat ini bertebaran berbagai jenis alat pemutar musik. Yang sedang menjadi tren di kalangan penggemar musik adalah benda ini, pemutar musik MP3 atau MP4. Ya, kemasannya yang kecil memang praktis untuk ditenteng kemanapun kita pergi. Belum lagi warna-warni serta beragam model mutakhir yang ditawarkan. Semuanya bisa dipilih sesuai selera. Dan yang tak boleh kalah kualitasnya adalah alat pendengar atau earphone ini. Lewat earphone, suara terdengar lebih jernih. Semakin besar volume, semakin puas pula hati yang mendengarkan. Sayangnya tak banyak yang sadar ada dampak di balik penggunaan earphone secara berlebihan. Tidak jarang penggemar musik menggunakan earphone dengan volume keras. Apalagi jika ada suara di luar yang mengganggu. Bukan tak mungkin tombol volume disetel hingga maksimal. Meski sakit, banyak pengguna MP3 tak mau mengubah kebiasaan mereka. Demi kepuasan telinga, mereka mengesampingkan dampak dari penggunaan earphone dengan intensitas tinggi dan terus-menerus. Padahal jika terus dilakukan, bukan tidak mungkin bisa mengganggu alat pendengaran. Kalau gue sih maksimal 1 jam kayaknya. Nah, soalnya gue suka pusing sendiri gitu kalau keseringan pakai handsfree. Tahu sih sebenarnya. Cuman belum kepikirannya, belum terlalu terpengaruh. Tak berbeda dengan Chai, mahasiswa yang satu ini senang mendengar musik melalui iPod atau MP3 dalam waktu lama. Meski sakit, ia kuat terus-menerus memaksa kedua telinganya mendengar musik keras. 3 jam juga bisa sih, iya. Enak aja, soalnya kalau itu kan bisa didengar orang banyak. Kalau misalkan kita mau kenceng-kenceng juga, kalau misalkan sendiri kan nggak ada yang ngomelin gitu. Tahu nggak sih kalau efek jangka panjang kalau misalnya terlalu sering dengerin MP3 dengan suara yang volumenya keras itu bisa bikin kita tuh kayak budek gitu? Kalau itu sih tahu sih enggak, tapi memang kadang-kadang kalau pakai kelamaan suka sakit di belakang kuping gitu. Mungkin bisa jadi bikin tuli kali ya. Ketidaktahuan dan rasa tak peduli adalah alasan sebagian besar orang yang sampai sekarang masih memanjakan telinga dengan bunyian keras. Tak peduli kebiasaan itu menimbulkan rasa sakit pada alat pendengaran mereka. Efeknya mungkin belum terasa sekarang, tapi dalam periode tertentu, terlebih ketika usia bertambah, fungsi pendengaran bisa menurun, bahkan bukan tidak mungkin bisa menjadi tuli. Ya, tentu bagus ya. Kalau terus-menerus ada bunyi di kuping, kalau bunyi itu tidak terlalu keras, mungkin tidak ada apa-apa. Tapi kalau sudah bunyi itu cukup keras, tentu ada masa istirahat. Jangan. Karena mungkin pada hari ini tidak ada akibat, tetapi misalnya di hari tua atau setengah tua, orang misalnya yang tidak pernah menggunakan earphone ini secara lama di waktu mudanya, mungkin 60 tahun, 65 tahun baru pendengarannya turun. Tapi kalau misalnya dia waktu muda begini menggunakan ini dalam waktu lama, mungkin 45 tahun dia sudah terganggu pendengarannya, atau waktu dia berumur 50 tahun. Telinga termasuk organ tubuh yang sangat sensitif. Seperti juga bagian tubuh lain, telinga pun butuh beristirahat. Ada titik lelah yang harus diperhatikan. Sebut dengan orang memakai alat earphone, itu tergantung berapa kerasnya bunyi itu dan berapa lama secara terus-menerus dia menggunakan itu. Jika sudah terlanjur rusak, telinga akan sulit dikembalikan normal. Alasannya, sel saraf telinga tidak memiliki daya regenerasi alias tidak bisa memperbaiki diri sendiri.
Memang ada alat pendengar bantu seperti telinga palsu atau telinga bionik, namun harganya mencapai ratusan juta rupiah.